Oke, kita mulai aja teman-teman sekalian kelasnya. Oke, kita mulai aja ya kelasnya teman-teman sekalian. Gimana? Kita udah start kurang lebih kan kita malam hari ini kan 80 menit ya. Ini masih 60, berarti kita sudah jalan sekitar 15 menit. Kita mulai saja ya kelasnya ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi di kelas IPS bersama dengan saya, Pak Arik. Tentu saja kita akan meneruskan materi-materi yang akan kita selesaikan pada pertengahan semester ini, karena sebentar lagi saya mengingatkan kepada kalian semua ya bahwa malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7, itu dimana kita sudah separuh perjalanan. Itu berarti sinyalnya putus. Separuh perjalanan ya, itu berarti sebentar lagi teman-teman sekalian akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Seperti biasa teman-teman sekalian, silahkan diperiksa dulu kelengkapan belajarnya, seperti bahan modul yang sudah kemarin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Kalian bisa buka bab 3, yaitu materi tentang perkembangan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Jadi pada malam hari ini kita masih akan membicarakan tentang topik sejarah, dimana kalau pertemuan yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan perkembangan kerajaan atau kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, bagaimana agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha itu bisa hadir, bisa sampai sekarang itu masih ada di Indonesia. Itu dulu datangnya dari mana, kita sudah pelajari, kita sudah juga mendiskusikan secara bersama-sama tentang perkembangan manusia-manusia zaman dulu yang sudah memeluk atau sudah berkiprah langsung ya, berkecimpung langsung pada zaman kebudayaan Hindu dan Buddha pada waktu pertama kali masuk di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan ganti topik, tetapi sebenarnya ini masih kelanjutan. Jadi memang sejarah yang akan kita bahas, pelajaran sejarah atau pelajaran IPS yang akan kita bahas di pelajaran ini, di kelas ini sangat runtut ya, atau secara berurutan begitu, sehingga harapannya teman-teman sekalian nanti bisa paham, baik itu tidak hanya sejarah, materi sejarah saja, tetapi materi geografi, materi ekonomi, serta materi sosiologinya nanti dapat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi ya, materi atau pelajaran atau segala macam proses kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta amalan atau ilmu-ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Baik, saya cek dulu ya teman-teman sekalian, ada dari 13 yang hadir, saya absen dulu. Ada Mbak Ade Imut, nanti saya dikoreksi kalau ada yang salah. Ada Mbak Ade Imut, ada Mbak Mulyani, ada Mbak Abidah, Mbak Wina, Rini, Rara, Eka, Siti Susanti, Rea, Masito, Nur Ilyas, kemudian Rofi,
ya ada 13 yang sudah hadir. Nanti biarkan yang misalnya malam hari ini berhalangan hadir maupun telat masuk ya, mungkin karena ada kesibukan di kerjanya, di pekerjaan ya, baik itu mungkin masih kerja lembur ataupun belum dapat izin dari atasan untuk break ya. Jadi kita maklumi saja, biar nanti mereka bisa ikut gabung setelah mereka selesai, dan mudah-mudahan jika kelasnya masih ya, kalaupun tidak biar nanti mereka bisa cek di rekaman yang akan saya bagikan setelah kelas ini selesai. Baik, kalian bisa semak ya sambil mendengarkan apa yang akan saya jelaskan. Teman-teman sekalian juga bisa menyimak bab 3 tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Kalau yang memiliki device lebih dari satu itu ya, kalau tidak ya silahkan dicek saja materi yang akan saya sampaikan atau saya tampilkan di layar monitor atau di layar handphone kalian masing-masing. Kalau nanti ada masalah terkait dengan suara, kemudian materi yang tidak tersampaikan dengan baik, silahkan nanti saya dikonfirmasi atau saya diinterupsi ya, biar saya bisa cek kira-kira network yang bermasalah ada di tempat saya atau di tempat teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian. Malam hari ini ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa malam hari ini kita akan bahas tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Jadi kemarin kita sudah bahas agama Hindu dan Buddha. Sekarang ganti topik, yaitu perkembangan agama Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, kalau kita baca itu ya literatur atau kita mengamati sendiri ya, sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak agama Islam masuk di Indonesia, negara Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki masyarakat dengan dengan agama atau yang memeluk agama Islam terbesar juga di dunia ya. Karena kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu masih dipresentasikan bahwa masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam itu kurang lebih 93%. Kalau sekarang itu sekitar 87 atau 86% seluruh masyarakat Indonesia itu memeluk agama Islam. Yang lainnya sisanya memeluk agama Katolik, Kristen, kemudian Hindu dan Buddha ataupun agama lain yang memang di Indonesia itu diakui gitu. Nah, kenapa Indonesia itu bisa memiliki prosentase masyarakat yang sangat besar dalam sisi pemelukan agama Islam atau memeluk agama Islam itu sendiri. Jadi ini ada sejarahnya teman-teman sekalian. Nah, itu tidak lain karena adanya peran-peran sejarah pada waktu itu, sehingga kita wajib atau sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita perlu tahu itu sejarahnya seperti apa, karena memang perkembangan Islam di Indonesia ini termasuk juga sebagai sejarah nasional Indonesia yang wajib diketahui oleh seluruh siswi yang sekolah di Indonesia. Oke, kita awali dulu. Harapannya nanti teman-teman sekalian setelah belajar tentang perkembangan masyarakat pada zaman Islam di Indonesia, teman-teman sekalian nanti bisa paham tentang perkembangan agama Islam di Indonesia, serta bagaimana dari perkembangan agama Islam di Indonesia itu menjadikan masyarakat di Indonesia itu menjadi masyarakat Islam seperti sekarang, ataupun tidak hanya perkembangan dari segi agamanya saja, tetapi perkembangan dari sisi perkembangan masyarakatnya. Itu harapannya nanti teman-teman bisa menggali itu semua dari materi ini. Nah, kalau kita membahas atau belajar tentang perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, tentu saja nanti kita akan
membahas yang pertama proses masuknya ya, karena dari segi sejarah ya, nenek moyang di Indonesia itu kan dulu agamanya kan animisme dan dinamisme, atau istilahnya menyembah roh halus, menyembah pohon-pohon hidup. Itu sangat bertentangan atau sangat tidak sama dengan ajaran Islam. Nah, berarti kan agama Islam ini kan otomatis didatangkan ya, atau datang dari wilayah lain di luar, atau daerah lain di luar Indonesia. Jadi kita nanti akan belajar tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kemudian kita akan belajar siapa saja yang membawa proses masuknya agama Islam itu di Indonesia itu sendiri. Nanti kita tidak menutup kemungkinan akan membicarakan tentang peranan pedagang, baik pedagang dari dalam negeri maupun pedagang dari luar negeri yang berasal dari luar negara Indonesia. Kemudian mungkin teman-teman sekalian sebagian sudah pernah mendengar adanya peranan wali ya, ada wali Songo dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu negara Indonesia juga masih termasuk dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan. Jadi peranan-peranan penguasa kerajaan-kerajaan itu sangat juga mempengaruhi terkait dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Oke, serta sampai bagaimana proses penyebar luasannya sehingga bisa terbentuk masyarakat Islam di Indonesia seperti sekarang ini. Tuh, nanti yang akan kita pelajari selama kurang lebih 80 menit ke depan. Oke. Sebelum kita ke Indonesia, nah ini kita sedikit flashback lagi ya. Mungkin dulu ada teman-teman sekalian yang pernah ngaji di musola ataupun dapat cerita dari ayah bundanya atau kakek neneknya ya tentang lahirnya agama Islam di kota Mekah sana, di negara Arab sana. Ya, membicarakan tentang lahirnya agama Islam. Jadi sebelum munculnya agama Islam, bangsa Arab Saudi, karena memang agama Islam itu diturunkan di negara Arab ya, atau di daratan Arab Saudi. Jadi kita mulai dari Arab Saudi terlebih dahulu. Jadi dulu sebelum munculnya agama Islam, keadaan bangsa Arab Saudi itu berada dalam masa jahiliyah atau disebut juga sebagai masa kebodohan. Jadi sebelum agama Islam datang, orang-orang Arab itu mereka disebut hidup dalam masa jahiliyah atau kebodohan. Iya, nggak apa-apa Mbak Nia, silahkan masuk. Kemudian pada zaman jahiliyah tersebut mereka semua tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan ya, seperti sekarang Tuhan ada satu, Tuhan wajib disembah dan sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana dalam proses atau kehidupan spiritualnya mereka menyembah berhala. Jadi berhala itu adalah benda-benda mati yang disembah, ya bisa patung, bisa batu, kemudian apalagi bisa tanah dan sebagainya. Mereka menyembah berhala ya, batu-batuan yang dibentuk, kemudian patung-patung, baik dari patung kecil sampai patung besar dan sebagainya. Hingga pada suatu saat, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal atau kalau kalender Masehinya yaitu 20 April 572 Masehi waktu itu tepatnya. Jadi 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April tahun 572 Masehi. Lahirlah Muhammad ya dari ibu Siti Aminah, kemudian ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dari suku Quraisy, yang pada akhirnya nanti ini Muhammad ini yang menjadi nabi kita. Kedua orang tua Nabi Muhammad ini ya, baik Siti Aminah
atau dan Abdullah bin Abdul Muthalib ini, keduanya itu sama-sama berasal dari suku Quraisy. Ya, mereka berdua itu berasal dari suku Quraisy. Jadi ayahanda dan ibunda baginda Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini merupakan suku yang terhormat yang diberi kepercayaan menjaga Ka'bah. Jadi dulu tuh sudah ada Ka'bah ya. Jadi bangunan besar suci itu sudah ada dari ketika Nabi Muhammad lahir, dan pada waktu itu ada namanya suku Quraisy, yaitu di mana suku Quraisy ini adalah suku-suku yang disebut terhormat dan diberi kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah bangunan suci berbentuk kubus terletak di Masjidil Haram Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, betul sekali Mbak Mulyani. Nah, ini lahirnya agama Islam. Kemudian lanjut. Nah, pada saat lahir itu ya, sejak lahir pada tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal itu ya, Muhammad hidup di zaman kebodohan. Dia itu juga hidup di zaman jahiliyah, karena lahir di zaman jahiliyah ya. Tetapi pada saat usia Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi Muhammad itu suka ikut berdagang ya ke negeri Syria atau Syam. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kemudian Nabi Muhammad itu mampu berdagang atas usahanya sendiri pada saat ia dewasa itu ya. Dalam menjalankan usaha dagangnya, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad ini terkenal sebagai low battery, please recharge. Oke. Device saya habis baterainya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi sejak usia 12 tahun ya, Nabi Muhammad ini sudah ikut berdagang ke negeri Syria ya, atau negeri Syam. Jadi tidak mengherankan ketika usianya sudah menginjak dewasa ya, Nabi Muhammad ini pintar berdagang. Nah, dalam saat menjalankan usaha dagangnya, Nabi Muhammad ini terkenal sebagai pedagang yang jujur, sehingga mudah memperoleh kepercayaan dari para pedagang yang lainnya. Jadi kejujuran merupakan hal baru bagi masyarakat waktu itu, karena ya seperti sekarang saja ya, orang-orang yang berdagang, yang jualan gitu ya, banyak yang tidak jujur. Banyak yang tidak jujurnya ya, sampai sekarang itu. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu tidak. Dia ketika berdagang jujur. Jadi kalau menjual sesuatu tuh ya dikatakan apa adanya. Misalnya ini harganya sekian, dia beli dari toko satunya, atau kulak bahan dari proses sebelumnya itu sekian harganya, terus kemudian dia ingin meminta untung sekian. Jadi dia sangat transparan sekali ketika berdagang seperti itu. Dan pada waktu itu kejujuran itu merupakan hal baru, karena pedagang-pedagang pada masa itu memang jarang yang jujur. Sehingga dari tabiat Nabi Muhammad SAW yang jujur, kemudian transparan dalam berdagang, kemudian dia dijuluki sebagai atau mendapat gelar sebagai gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, itu sejarahnya. Kemudian pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk ya dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Arab. Jadi selama kurang lebih 40 tahun sejak beliau lahir sampai usia 40 tahun, ternyata masyarakat Arab itu tetap dalam masa kebodohan atau masa jahiliyah. Sehingga pada waktu usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Arab.
sehingga turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu, pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad ini menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Yaitu wahyunya berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, dapat Mbak Mulyani silakan saja. Itu ayat yang diterima pada waktu itu. Kemudian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini intinya memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk selalu membaca. Jadi ya sudah dari dulu ya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat 1 sampai 5 itu untuk perintah membaca yang diperintahkan untuk semua umat manusia supaya terhindar dari dari kebodohan. Jadi membaca itu salah satu hal yang bisa membuka pintu gerbang hati manusia atau pintu gerbang otak manusia itu menjadi pintar, terhindar dari kebodohan. Maka dari itu kalau teman-teman sekalian pengen pintar, ya ikuti wahyu yang turun pertama kali, yaitu perintah membaca. Nah, dalam penyebaran agama Islam, Nabi Muhammad itu selalu ditentang dari bangsa-bangsa setempat. Jadi tidak hanya mulus-mulus saja dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri, tetapi banyak sekali rintangan, diludahilah, sampai mau dibunuh lah, sampai setiap hari itu dicegah. Tetapi ya dengan kesabarannya Nabi Muhammad tidak selalu mengeluh, tidak kemudian melawan dengan sesuatu hal yang anarkis dan sebagainya. Kemudian pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah. Nah, kemudian proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itulah yang merupakan cikal bakal tahun baru Islam atau kalender Hijriah itu dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah. Nah, itu tadi sekilas sejarahnya. Jadi yang penting-penting saja yang akan saya sampaikan, karena sangat banyak materinya. Teman-teman sekalian nanti bisa baca bukunya. Oke. Nah, bagaimana agama Islam itu masuk di Indonesia? Islam berkembang pesat di Indonesia itu melalui para pedagang. Nah, para pedagangnya itu dari mana saja teman-teman sekalian? Para pedagangnya itu berasal dari Arab, ya, sebagai cikal bakal daerah atau wilayah yang pertama kali tersebar agama Islam itu sendiri. Kemudian pedagang dari Mesir, ada juga pedagang dari Persia, dan juga pedagang dari Gujarat atau bisa dikenal dengan sebutan lain yaitu negara India. Atau negara India itu nama lainnya atau sebutan lainnya adalah bangsa Gujarat. Nah, ini pedagang-pedagang dari 4 negara inilah atau 4 wilayah inilah yang merupakan cikal bakal agama Islam itu masuk di Indonesia. Pada saat agama Islam itu masuk di Indonesia, saat itu kerajaan Hindu dan Buddha yaitu Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di Indonesia itu sudah mulai melemah akibat perang saudara. Jadi dulu terjadi ya perang saudara di mana-mana dalam proses perebutan kekuasaan. Ya, jadi yang tadinya kerajaan A dan kerajaan B itu
persaudaraan gitu ya, artinya hubungannya baik, hubungannya terjalin dengan erat, harmonis, tetapi lama-lama mungkin salah satu pihak ada pengkhianatan, kemudian ingin merebut kerajaan satu sama lain sehingga terjadi perang saudara. Nah, pada saat Islam masuk, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan yang terbesar di Indonesia itu sedang mengalami perang saudara. Sehingga kerajaan-kerajaan yang mayoritas memeluk agama Buddha dan agama Hindu saat itu juga melemah, sehingga pada saat itu agama Islam berkembang pesat di Indonesia. Ya, banyak yang menyebutkan karena ada macam-macam ya bentuk penyebaran agama Islam di Asia, termasuk di Indonesia itu sendiri. Ada banyak sekali metodenya, tetapi yang paling banyak dilakukan atau paling banyak metode yang paling banyak dilakukan yaitu melalui pedagang. Jadi penyebaran agama Islam di Asia termasuk di Indonesia ini banyak dilakukan melalui pedagang. Jadi pedagang-pedagang dari negara-negara lain, tadi termasuk dari Arab, dari Mesir, dari Persia, dan dari India, itu banyak di Indonesia untuk berdagang. Yang mereka membawa barang-barang khas dari mereka untuk dijual di Indonesia, baik itu tanam-tanaman, obat-obatan, kemudian sumber pangan, terus buku-buku, dan sebagainya. Itu dilakukan melalui perdagangan. Nah, daerah paling awal yang kalau kita runtut lebih jauh, di mana sih yang pertama kali daerah, kan Indonesia luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, kemudian dari utara sampai selatan. Itu kira-kira yang didatangi oleh para pedagang dari Arab Saudi, Mesir, Persia, dan India itu kira-kira di tempat mana dulu? Ternyata daerah paling awal yang menerima pengaruh agama Islam ini adalah di pesisir pantai. Kenapa? Karena zaman dulu kan belum ada pesawat ya. Jadi para pedagang-pedagang yang melancong sampai ke Indonesia itu menggunakan perahu layar, kemudian pokoknya jalur laut gitu ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang menerima ajaran agama Islam awal-awalnya itu pasti di daerah pesisir pantai, karena yang pertama sebagai tempat labuhan dari para pedagang-pedagang yang melancong atau yang datang dari negara-negara mereka ke Indonesia. Karena belum ada pesawat ya, belum ada apalagi kereta itu ya, jadi mereka datang melalui jalur laut secara mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga bisa sampai di Indonesia. Nah, selain itu kenapa di pesisir pantai? Karena zaman dulu di pesisir pantai ini merupakan tempat strategis yang digunakan oleh para pedagang itu untuk jualan atau berdagang. Jadi mereka menggunakan tempat-tempat seperti pantai, selat, teluk gitu-gitu di pinggiran laut digunakan untuk berdagang. Maka dari itu sembari mereka berdagang, sembari mereka juga menyebarkan atau mulai menularkan ajaran-ajaran Islam yang mereka bawa dari negara-negara mereka sendiri ke Indonesia. Itulah mengapa daerah paling awal yang menerima pengaruh Islam itu adalah di pesisir pantai. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa memang pengaruh pedagang ini merupakan pengaruh yang nomor satu ya, atau artinya pengaruh yang paling kuat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Tetapi ternyata ada juga bukti sejarah lain yang menyebutkan bahwa ada metode lain atau ada apa istilahnya ya, faktor-faktor lain yang ikut
atau turut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah para wali songo, ya, sunan-sunan ya, baik ada Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Derajat, hingga sampai Sunan Kalijogo ya. Mereka para wali songo itu merupakan orang-orang asli Indonesia yang juga punya andil dalam penyebaran agama Islam terutama di Pulau Jawa. Jadi wali songo ini terkenal orang-orang yang turut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oh gitu ya. Kemudian banyaknya pedagang dari Arab, Mesir, dan Persia serta di Gujarat itu menimbulkan banyak interaksi dengan pribumi ya, atau pribumi itu masyarakat Indonesia asli. Sehingga orang-orang pribumi pun kemudian mengenal nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi interaksinya itu tidak hanya berdagang ya, proses jual beli itu tidak, tetapi interaksinya itu sampai pada taraf, misalnya pedagang itu kemudian menikah dengan orang Indonesia atau menikah dengan warga Indonesia, anaknya pedagang di Indonesia. Kemudian dari itulah akhirnya interaksi itu semakin meluas, interaksi atau hubungan dari pedagang-pedagang baik dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat dengan orang-orang asli Indonesia, sehingga agama Islam pun bisa disebarkan secara luas di Indonesia ya. Akhirnya orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia kemudian mengenal nilai-nilai ajaran agama Islam ya. Tidak menutup kemungkinan sekarang kan banyak sekali orang blasteran ya, mukanya muka Arab, muka India gitu ya, muka Cina, dan muka-muka Mesir gitu ya. Ya memang dari dulu sudah begitu, sudah berinteraksi dengan negara-negara lain ya dalam proses penyebaran agama Islam. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin ada keturunan Arabnya ya, mungkin mbahnya dulu ya, mbahnya buyutnya dulu waktu zaman penyebaran agama Islam menikah dengan pedagang Arab dan sebagainya. Nah kalau sekarang mah mau jadi orang mana aja bisa. Misalnya saya mau pengen jadi orang Korea ya udah saya plastik saja ya bisa. Tapi yang kita bahas di sini adalah keturunan-keturunan dari zaman dahulu. Oke. Nah, kalau kita bicara sejarah, teman-teman sekalian, halo, bisa dengar suara saya nggak ya? Sinyalnya merah. Cek. Cek, bisa dengar suara saya nggak? Cek.
Cek. Halo, bisa dengar suara? Sinyal saya hilang, sorry. Oh, lagi seru-serunya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kok saya lihat ini icon mikrofonnya tidak naik turun, saya cek sinyalnya memang tidak jalan. Ya, oke, kita lanjut ke ini sumber berita ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, tidak langsung ujuk-ujuk ya. Sekarang tiba-tiba yang kita baca itu kan banyak sekali buku-buku ya. Nah, buku-buku yang sudah ditulis gitu. Sejarah Islam, sejarah Hindu-Buddha, kemudian sejarah nasional. Nah, ternyata sebelum jadi buku seperti itu, ternyata ada sumber-sumber berita sehingga bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan. Ya, jadi sumber-sumber berita kalau kita bicara tentang perkembangan Islam di Indonesia itu ada banyak sekali sumber-sumber berita yang mencatat bahwa Islam itu pernah berkembang di Indonesia atau pernah datang ke Indonesia. Salah satunya adalah dari berita Arab. Jadi berasal dari berita Arab bahwa berita Arab ini menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa dulu pedagang Arab itu telah datang ke Indonesia dan melakukan perdagangan di Zabak, di Zabai, atau ke Sibusa. Sibusa itu adalah nama lain dari Sriwijaya. Nah, ini yang membuktikan bahwa di Arab sana itu ada sebuah buku, ya, sebuah buku yang menyebutkan bahwa dulu telah datang pedagang-pedagang dari Arab itu ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, yaitu di Zabak, di Zabai, dan Sibusa. Nah, mereka menamai daerah-daerah di Indonesia itu dengan nama Zabak, Zabai, dan Sibusa. Zabak dan Zabai itu tidak diketahui itu di mana, cuman kalau Sibusa itu disinyalir atau diidentifikasi sebagai Sriwijaya. Nah, ini yang kemudian membuktikan bahwa memang benar dulu yang membawa agama Islam itu memang pedagang-pedagang Arab yang pernah datang ke Indonesia. Dibuktikan dengan berita Arab yang ada di Arab sana, di buku-buku Arab. Kemudian ada buku di Eropa, sejarah di Eropa yang menyebutkan bahwa Marco Polo itu mengembara ya sampai ke Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai Utara tahun 1292. Jadi Marco Polo ini merupakan seorang pengembara yang senang berkeliling dunia ya pada tahun zaman dulu ya. Jadi orang-orang berkeliling dunia itu tidak hanya terjadi pada sekarang saja, pada masa sekarang saja, tetapi ternyata dari zaman dulu ya ada orang yang hobinya mengembara keliling dunia, yaitu namanya Marco Polo dari Eropa, atau lebih berasal dari Venesia. Itu di situ disebutkan bahwa Marco Polo ini mengembara sampai ke Samudra Pasai, Sumatera Utara tahun 1292. Nah, ini membuktikan juga bahwa dapat dukungan dari Eropa bahwa ada kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam juga di Indonesia. Kemudian ya silakan Mbak Ade. Ada juga berita dari India. Jadi pedagang Gujarat itu datang untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Setelah itu juga ada berita dari Cina bahwa ada saudagar Islam yang tinggal di pantai Pulau Jawa. Karena kan dulu tidak hanya orang-orang Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat saja melakukan perdagangan, tetapi orang-orang Cina ternyata dulu itu juga sudah masuk ke Indonesia untuk berdagang, sehingga mereka berinteraksi dengan pedagang-pedagang dari Mesir, Arab, Gujarat, serta Persia. Kemudian mereka nulis buku, dan sekarang masih ada buktinya, yaitu di berita Cina itu bahwa ada saudagar Islam yang tinggal di pantai Pulau Jawa. Kemudian ada juga di berita dalam negeri sendiri, di negeri kita, negara Indonesia, bahwa terdapat batu nisan dengan tulisan Arab di lereng Gresik, dan juga terdapat makam-makam raja Islam di Sumatera. Ini yang membuktikan bahwa memang dulu ajaran agama Islam itu pernah masuk gitu ya, dibawa oleh orang-orang dari luar Indonesia dan kemudian berkembang.
Faktor-faktor berkembangnya Islam di Indonesia. Kenapa agama Islam itu bisa berkembang pesat di Indonesia ya? Ini ada faktor-faktor yang menjelaskan semua itu. Yang pertama, bahwa ajaran agama Islam itu sederhana, mudah dimengerti dan mudah diterima. Ini yang kemudian menyebabkan orang-orang masyarakat kita dulu ya, yang tadinya memeluk agama Hindu dan Buddha, kemudian akhirnya memeluk agama Islam. Jadi kalau kemarin kita pelajari bahwa agama Hindu dan Buddha itu ada level-level dalam kehidupannya, ada kasta-kasta itu ya. Jadi manusia-manusia itu dibedakan satu sama lain, tapi di ajaran agama Islam tidak semua orang sama. Hanya yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka beranggapan atau disimpulkan bahwa agama Islam itu ajarannya sederhana, tidak susah, tidak kompleks gitu ya, tidak menyulitkan, intinya seperti itu. Mudah dimengerti dan diterima dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu, orang-orang zaman dulu itu tidak terlalu tidak sekritis orang-orang zaman sekarang. Jadi mereka itu dalam hidupnya maunya ya kalau misalnya sesuatu itu bisa diaplikasikan atau sesuai dengan kehidupan mereka itu ya, kehidupan mereka sehari-hari yang tampak dan sebagainya, dan bisa dinalar dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya sesuatu tersebut itu sudah pas dengan pikiran mereka. Kemudian yang kedua, syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang, apalagi sesembah-sesembahan ya, pemotongan hewan, kemudian harus menyerahkan sapi, gajah, kemudian emas, itu kan enggak. Jadi syaratnya mudah. Kalau ingin memeluk agama Islam, syaratnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tadi sudah saya katakan bahwa Islam itu tidak mengenal kasta. Ya, tidak mengenal kasta, tidak ada level-levelan dalam masyarakat, jadi semua orang itu sama. Dan juga upacara-upacara keagamaan itu sangat sederhana. Jadi ya berkumpul, kemudian saling berdoa, tidak lantas harus mendirikan patung emas, kemudian memberikan sesaji dengan bahan makanan yang cukup mahal, kemudian memberikan uang, tidak seperti itu. Jadi upacara keagamaannya sangat sederhana. Kemudian disiarkan dengan secara damai lewat kesenian dan kebudayaan setempat. Jadi dulu Islam itu disebarkan dengan cara yang damai, tidak kemudian lantas dengan pemaksaan atau dengan perang ya, tidak. Jadi disiarkan dengan cara damai seperti lewat kesenian. Jadi peleburan misalnya dengan wayang. Jadi wayang itu merupakan salah satu trik yang digunakan oleh Sunan Kalijaga waktu itu untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yaitu dengan diakulturasikan atau dijadikan satu dengan kesenian yang sedang populer saat itu, kan wayang. Nah, dengan wayang itu sudah dimasukkan unsur-unsur keagamaannya dari cerita itu, sehingga orang-orang bisa menangkap dengan mudah. Kemudian jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit pada saat itu sebagai pendorong Islam itu berkembang pesat. Jadi tidak susah dalam penyebarannya ketika itu, karena memang masyarakat sedang lemah. Nah, ini ada sebagian kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Kita cepat saja. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya di mana? Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya di Aceh Utara. Letaknya yang strategis sebagai pelabuhan laut dan berhadapan dengan Selat Malaka, sehingga Kerajaan Samudra Pasai ini sangat berpotensi sebagai transit pedagang dari arah barat dan timur, seperti pusat-pusat perniagaan dari Cina, Indo-Asia, kemudian Siam itu Thailand, kemudian Arab dan Persia.
Kemudian setelah itu kerajaan Samudra Prasa ini sangat berkembang sekali saat dipimpin oleh raja dengan pandangan yang bercorak Islam. Nah, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Prasa itu adalah antara lain ada Sultan Mahlik As-Soleh, Sultan Muhammad, dan Sultan Ahmad. Ini tiga raja-raja Samudra Prasa yang terkenal. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Sejak Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1551, para pedagang Islam itu mencari pusat perdagangan baru. Dan kemudian Kerajaan Aceh ini muncul. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ada tuh di Selat Malaka ya, dekat Selat Malaka. Kemudian pada waktu itu Portugis dari Eropa itu datang ya, menguasai Selat Malaka, sehingga pedagang-pedagang Islam pada waktu itu tidak nyaman ya, karena mungkin kebijakan-kebijakan dari penjajah Portugis itu yang tidak bersahabat kepada pedagang-pedagang Islam, sehingga pedagang-pedagang Islam ini kemudian mencari tempat baru untuk berdagang. Nah, itulah timbullah tempat strategis, yaitu di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu timbullah Kerajaan Aceh. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Aceh seperti Sultan Alimuwoyadsah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, kemudian Sultan Iskandar Muda, dan juga Sultan Iskandar Tani. Itu Kerajaan Aceh. Ya, kurang 10 menit lagi. Kemudian diteruskan kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia, itu adalah Kerajaan Demak. Halo? Masih hilang suaranya? Dengar kan ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di pantai utara Jawa Tengah, yaitu antara kota Semarang dan Surabaya. Nah, raja-raja yang pernah memerintah antara lain Raden Patah, dengan peninggalannya Masjid Agung Demak sampai sekarang masih ada, Sultan Trenggono yang merupakan raja dengan yang terkenal dengan puncak kejayaan Raja Demak yang diperintah atau dikepalai oleh Sultan Trenggono ini, dan juga Raja Jaka Tingkir yang terkenal dalam memindahkan kekuasaan ke Pajang. Dan akhirnya pada tahun 1568 Kerajaan Demak ini berakhir. Ada juga kerajaan Islam yang namanya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini terletak di sekitar kota Kartosuro, Jawa Tengah, atau sebelah timur kota Yogyakarta. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Pajang ini adalah Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Kemudian Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini terletak di Kota Gede di Yogyakarta, di sebelah selatan kota Yogyakarta. Raja yang pernah memerintah yaitu Raja Sutawijaya, atau yang terkenal dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah. Panjang sekali ya gelarnya ya. Kemudian ada lagi Raja Mas Jolang, atau dengan title dengan
gelar Sultan Anyokrowati dan Panembahan Sedokrapia, serta Mas Rangsang atau Sultan Agung, dan Sunan Amangkurat I serta Sunan Amangkurat II. Itu kerajaan Mataram Islam. Kemudian ada juga kerajaan Banten, ternyata tidak hanya 1, 2, dan 3, ada banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang dulu ketika berkembang agama Islam, kerajaan-kerajaan ini lantas kemudian berkembang juga, muncul. Kerajaan Banten ini terletak di kota Banten, pantai utara sebelah kota Jakarta. Raja yang pernah memerintah adalah Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad Abdul Mufakir, serta Sultan Ageng Tirtayasa. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini terletak di kota Cirebon, Jawa Barat, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah. Raja pertama adalah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Ini kerajaan Cirebon. Dan yang terakhir adalah kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ini terletak di kota Makassar, meliputi sekitar provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya terdiri dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kemudian Goa dan Talo ini bergabung menjadi satu dengan perjanjian yang terkenal, yaitu Ruakara Engsereata. Itu jenis perjanjiannya dengan ibu kota kerajaannya yang terletak di Sombaupu atau di Makassar. Oke, selesai untuk malam hari ini. Ya, pas ya waktunya. Ya, jaringan saya susah sekali teman-teman sekalian ini karena habis hujan sehingga putus nyambung. Tadi sudah saya setting ke 4G dan 4G-nya hilang. Sekarang saya pakai 3G biasa. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Itu sejarah singkat agama Islam yang mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham, bisa menikmati dengan baik, walaupun sangat cepat. Iya, putus nyambung ya. Nanti dicek aja di rekamannya ya. Sebentar lagi akan saya uploadkan. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan topik bahasan baru, dan semoga ada manfaatnya pada malam hari ini ya. Dan tetap semangat belajar. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengerjakan dan diberikan nilainya yang bagus. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat beristirahat. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wan An.蓝牙已开启 Bluetooth mode has been on. 现在是外接播放状态。